Malam harinya Taehyung berdiri di atap rumah sakit, tempat pertama kali ia bertemu dengan Yeon. Langkah kaki terdengar dari belakang. Yeon muncul dengan baju yang tampak menghangatkan tubuhnya. Kau suka dengan suasana atap ini? Tanya Yeon. Tempat ini berbahaya, balas Taehyung. Yeon berdiri di sisi pagar, membiarkan hembusan angin malam menerpanya. Kalau aku kabur, kau mau ikut? Tanyanya tiba-tiba. Taehyung sekarang menoleh, kabur. Yeon mengangkat bahu, mungkin naik taksi, mungkin lari ke hutan, atau hanya bersembunyi di ruang laundry rumah sakit selama seminggu. Taehyung mendekat, sejenak terdiam, lalu berkata, kita tidak perlu kabur, kita tinggal bertahan. Tapi bagaimana kalau aku lelah? Kalau kau lelah, izinkan aku jadi tempat istirahatmu sebentar, balas Taehyung. Yeon menatap Taehyung, mata mereka bertemu cukup lama, dan untuk pertama kalinya ada keheningan yang bukan hanya nyaman, tapi membuat nafas jadi lebih mudah. Namun mereka tak tahu, kamera pengawas di atap menangkap seluruh percakapan mereka, dan keesokan harinya keputusan besar pun dijatuhkan. Pagi ini Taehyung dipanggil ke ruang direktur lebih awal dari biasanya. Saat ia melangkah masuk, dua orang berpakaian rapi duduk di sisi kanan ruangan, perwakilan dari yayasan pemilik rumah sakit. Wajah mereka kaku, formal, dan tak menyisakan ruang untuk kompromi. Dr. Kim Taehyung, wajah direktur Mills yang dingin dan tenang. Per hari ini, statusmu sebagai dokter pendamping pasien 221, Han Yeon, resmi dicabut. Taehyung hanya menatap, tak bereaksi. Apa alasannya? Pelanggaran etika, keterlibatan emosional yang melampaui batas profesional, dan rekaman percakapan di atap semalam. Salah satu perwakilan yayasan menambahkan, kau bisa memilih tetap bekerja di sini tanpa menangani pasien Han Yeon, atau kami akan proses pemutusan kontrak. Taehyung mendengarkan tanpa banyak bicara, tapi di dalam kepalanya suara Yeon dan suaranya sendiri terus terngiang dan bertabrakan. Kita tinggal bertahan. Kalau kau lelah, izinkan aku jadi tempat istirahatmu sebentar. Dan sekarang Taehyung bahkan tak bisa menjadi itu. Sementara Yeon yang berada di pangsa 5B merasa firasat aneh. Pagi ini terlalu sepi, Taehyung tak datang, tak seperti biasanya. Bahkan tak mengirim pesan melalui suster atau meninggalkan catatan kecil seperti yang ia lakukan 2 hari terakhir. Saat suster datang membawakan sarapan, Yeon bertanya, Dr. Kim kemana? Suster terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Maaf menahan, tapi mulai hari ini, Dr. Kim tidak lagi menangani Anda. Seketika itu dunia Yeon menjadi sunyi. Hari itu Yeon menolak makan, menolak bicara, menolak konseling dengan dokter pengganti. Ia hanya duduk di sudut ranjang, memeluk lutut dan mata kosong. Beberapa jam kemudian ia menyelinap ke ruang penyimpanan alat kebersihan, mengambil gunting kecil lalu kembali ke kamarnya dan menguncinya dari dalam. Taehyung telah dilarang mendekati bangsal Yeon sedang menyusun laporan di ruangannya ketika suara kode darurat terdengar. Pasien 221, cedera, luka di tangan, kamar 5B terkunci dari dalam. Tanpa pikir panjang, Taehyung segera bangkit dan berlari. Ia menabrak 2 perawat, mendorong pintu darurat dan menghampiri bangsa 5B. Saat melihat Yeon tergeletak di lantai, tangan kirinya gunting di dekat jari-jarinya, Taehyung menghentikan nafas. Perawat mencoba menariknya mundur, tapi Taehyung menepis. Ia menerobos masuk, mengangkat tubuh Yeon yang masih sadar tapi lemas. Kenapa kau lakukan ini lagi? Bisik Taehyung dengan panik. Ia menatapnya dengan pandangan kabur. Karena kau pergi. Aku tidak pergi. Mereka yang menarikku mundur.
Tapi aku di sini, lihat aku di sini. Ia menggenggam kerah pakaian Taehyung dengan tangan berlumuran. Kalau kau benar-benar di sini, lawan mereka. Jangan izinkan mereka mencabut satu-satunya hal yang membuatku ingin hidup. Beberapa jam kemudian, ia dirawat di unit luka ringan. Konti tidak menembus surat nadi, tapi cukup membuat semua orang panik, termasuk yayasan. Taehyung duduk di ruang tunggu, menunggu dengan kepala tertunduk. Tak lama, direktur rumah sakit datang menghampirinya. Apa yang kau inginkan, Dr. Kim? Taehyung berdiri perlahan. Aku ingin satu sesi terakhir, satu sesi dengan Han Yen. Lalu setelah itu terserah kalian. Mau pecat aku, silakan. Tapi izinkan aku bicara padanya, supaya dokter atau sebagai manusia. Direktur menatap Taehyung lama. Kau akan hancur jika terlalu dekat dengannya. Aku sudah hancur sejak lama, pada Taehyung. Han Yen hanya membuatku sadar bahwa aku bisa mulai mengumpulkan serpihan itu. Malam harinya, Yan terbangun di ruang perawatan. Lampu redup dan udara terasa sunyi. Saat membuka mata, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya duduk di samping ranjang, Kim Taehyung. Kau kembali, bisiknya. Hanya sebentar, tapi aku tidak akan pergi lagi. Bahkan kalaupun tubuhku disuruh keluar, aku akan tetap berada di dekatmu, di pikiranmu, di tempat yang tidak bisa mereka sentuh, balas Taehyung. Ia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilanganmu. Kau tidak akan kehilanganku. Taehyung menggenggam tangan Yan perlahan, penuh keraguan tapi nyata. Karena mulai malam ini, aku tidak lagi bicara sebagai doktermu. Lalu sebagai apa? Taehyung menghembuskan nafas dalam. Sebagai satu-satunya orang yang ingin kau tetap hidup. Bukan karena kau harus sembuh, tapi karena kau pantas bertahan. Kalimat itu menggantung di udara, lebih dari sekedar kata-kata. Ia cari nafas baru, harapan yang belum sempat ia rangkul, tapi sudah membuat hatinya berdetak lebih pelan dan lebih tenang. Kalau aku pantas bertahan, ucap Yan lirih. Lalu kenapa semua orang di hidupku memilih untuk pergi? Taehyung menatapnya lama, karena mereka tidak tahu caranya tinggal. Tapi aku belajar dari kehilangan. Dan kali ini, aku memilih untuk tetap duduk di samping orang yang paling ingin aku temani. Air mata Yan jatuh, tapi tak lagi meledak seperti kemarin. Kali ini lebih dalam dan lebih hening. Aku takut bahagia, karena biasanya setelah bahagia datang, sesuatu akan diambil dariku, gumam Yan. Taehyung menggenggam tangan Yan. Maka kali ini biarkan aku yang menggenggam. Kalau sesuatu harus diambil, biar aku yang kehilangan, bukan kau lagi.